kontroversi yang disinggung oleh Ade Armando Bang saat berdiskusi dengan mahasiswa di Yogyakarta. Bang menanggapinya seperti apa sih yang membuat gaduh? Sangat disayangkan lah bahwa itu disampaikan oleh Mas Ade ya. Saya kenal Mas Ade, beliau kan senior saya. Saya lama mengajar di FISIP UI ya, dari umur sekitar 24 tahun saya. Mas Ade senior, beda jurusannya, saya di politik, beliau di komunikasi. Seorang intelektual kemudian terjebak dalam kebingungan berpikir. Nah, itu yang saya lihat pada Mas Ade. Ya mohon maaf Mas Ade, karena tidak mungkin Mas Ade nggak bisa bedain yang namanya dinasti politik dan preservasi budaya atau pelestarian budaya ya. Cultural preservation itu kan sesuatu hal yang positif. PBB bahkan memastikan itu harus harus terjadi, bahkan ada dananya kan. UNESCO kan segala macam, kalau nggak salah ya, UNESCO yang menangani urusan budaya itu juga, ya, UNESCO pelestarian. Jadi di negara-negara maju juga banyak itu. Kanada mereka punya aturan dalam konstitusi, ada hak wilayah orang-orang lokal yang dijamin oleh konstitusi. Apakah itu artinya bahwa orang-orang lokal ini tidak demokratis? Karena mereka mengatur wilayahnya sendiri dengan hukum mereka dalam sebuah negara demokrasi, kan enggak? Orang-orang Indian di Amerika ada hak wilayah, ada tanah-tanah wilayah adat orang Indian yang tidak boleh disentuh oleh hukum negara, di luar hukum atau undang-undang yang khusus menangani hak-hak suku Indian. Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu, kesultanan itu adalah representasi dari keluhuran budaya masa lalu kita. Nah, itu harus dilestarikan ya. Maka ketika era Pak SBY itu dibuat undang-undangnya tahun 2012, kita semua bangga. Kita semua bangga, ya, Mas Ganjar juga di dalamnya sebagai anggota DPR ketika itu mempelopori itu pengesahan undang-undang. Kita semua bangga karena ternyata kita mau menghargai budaya. Hari ini kita mengalami krisis budaya di kalangan anak-anak muda. Banyak orang terhipnotis oleh K-pop Korea, oleh budaya Barat, oleh budaya macam-macam. Mereka lupa siapa mereka. Di situ saya teringat satu intelektual muda Muslim Malaysia yang hebat. Dia bilang gini, globalisasi itu membuat kita malu akan sejarah kita sendiri. Ya, karena dia melihat orang yang di kampung, anak-anak muda yang biasa senang makan singkong, tiba-tiba malu makan singkong karena di sana, di TV, dimanapun orang makan di Starbucks, ya kan? Di Starbucks mereka minum, mereka makan ya, lalu tiba-tiba makan singkong atau makan pete mentah. Bahwa hari gini hitung jari orang masih mau makan lalap mentah ya, karena itu dianggap terlalu kuno. Yang keren tuh makan yang modern. Nah, itu mungkin contoh bagaimana globalisasi dengan modernisme ini membuat orang malu dengan sejarahnya. Kita tidak mau jadi bangsa yang seperti itu. Tetapi ya, meskipun kita tidak mau, itu bisa terjadi pada generasi anak-anak kita. Nah, maka perlu ada pencegahan. Ya, maka kesesatan berpikir itu harus dihindari. Supaya masyarakat ini tidak bertumbuh dalam satu ruang budaya yang kehilangan jati diri. Kan itu intinya. Saya kira itu. Lalu kemudian saya melihat bagaimana potensi ancaman kita kehilangan jati diri ya, ketika ada kelompok yang memproduksi film khilafah beberapa tahun yang lalu, dan banyak anak muda yang kita jumpai juga percaya bahwa Indonesia pernah dibangun di atas khilafah. Ini sebuah kesesatan berpikir yang terbangun oleh sebuah propaganda. Indonesia tidak pernah dibangun di atas khilafah. Bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas keislaman yang modern. Yes. Tanpa Islam Indonesia nggak pernah ada. Ya. Karena perjuangan kemerdekaan ini itulah kemenyatuan antara kekuatan religius, kekuatan non-religius yang menyatu di dalam satu sentimen, di dalam satu visi, satu misi, satu nasib. Ya, Bung Karno menjelaskan itu dengan baik dalam definisi nasionalisme. Dia diikat oleh satu nasib, oleh satu landasan nilai yang sama, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, baru ditambah sila-sila yang lain, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Pancasila itu adalah abstraksi dari keberagaman budaya, nasib, dan juga keberagaman ya hakikat lokal kita. Dan kita membangun diri sebagai satu entitas, satu keluarga besar bernama Indonesia. Maka kita harus terus maju sebagai sebuah negara bangsa yang beragam tapi satu. Kan itu. Nah, anasir-anasir yang muncul belakangan ingin menghancurkan itu. Dan ada anak muda kita yang terpengaruh. Bahkan anak muda dalam temuannya BNPT misalnya, banyak yang terpapar radikalisme, terorisme. Karena lemah pendidikan sejarah. Pendidikan agamanya oke, bagus, kuat. Tapi ketika tidak dibarengi pendidikan sejarah, pendidikan kebangsaan, pendidikan kenegarawanan, dia kehilangan jati diri sebagai warga negara. Kita tidak mau itu terjadi. Maka hentikan kesesatan berpikir. Kita pikirkan bagaimana bangsa ini ke depan besar dalam pengertian identitasnya, jati dirinya, teknologinya, maju, orang-orang yang makmur, sejahtera, cara berpikirnya, maju, ya semuanya. Sehingga kita bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi dalam percaturan global. 2045 itu fase emas. Kita harus jadi negara maju.